mengurus OSIS, Pak, pastinya lewat program-program seperti visi misi kami ya, Pak. Kami di sini mencanangkan untuk meningkatkan prestasi siswa di bidang akademik dan non-akademik. Jadi di bawah naungan OSIS itu, Pak, ada seksi olimpiade. Jadi nanti seksi olimpiade inilah yang bertugas, Pak, yang mereka yang akan menggerakkan orang-orang yang berpotensi, yang punya memang prestasi, punya bakat minat, Pak. Jadi akademik mereka juga akan lebih meningkat lagi, Pak. Kalau untuk non-akademiknya, Pak, cakap-cakap cerdas penuh inspirasi, bercerita, bertukar pikiran untuk masa depan, menuju keberhasilan dan kebaikan. Oh, oh. Cerdas itu nama programnya. Cerdas, cakap-cakap cerdas penuh inspirasi. Cerdas menerapkan temuan Judith Glaser PhD tentang conversation intelligence bahawa cakap-cakap cerdas bisa meningkatkan imunitas dan mendorong daya cipta. Pokoknya kita bicara tentang berbuat kebaikan. Yes. Anal Ginting sebagai obor penerang orang Karo untuk bisa lebih terang kepada semua kita ini. Jadi hari ini kita bercakap-cakap ya, Iqbal Sidulinga, Ada jeda beberapa detik, Pak. Ketua OSIS SMA Negeri 1 Kabanjahe. Restinawati adalah wakil ketua OSIS atau sekretaris atau apa, Tin? wakil ketua, Pak. Ada kayak delay gitu sebentar, Pak. Oke, Restinawati wakil ketua. Iqbal ketua. Kita mulai aja ya. Kita mulai cakap-cakap. Halo, Pak. Baik. Jadi kita mulai. Apa kalian setuju bahwa SMA Negeri 1 Kabanjahe adalah SMA terbaik di Kabupaten Karo? Iqbal dulu. Kalau menurut saya setuju, Pak. Oke. Kalau Restinawati? Saya juga setuju, Pak. Oke. Apa yang membuat kalian setuju, Iqbal? Kalau menurut saya, Pak, mulai dari siswanya terlebih dahulu, Pak. Kalau siswa dari SMA Negeri 1 Kabanjahe, Pak, dia itu lebih tekun, lebih giat sama apa yang dikerjakannya, Pak. Jadi juga ada bantuan dari guru-guru, tetapi juga siswanya mempunyai kemampuan yang tinggi, Pak. Kalau menurut Tina? Kalau menurut saya, Pak, kenapa SMA Negeri 1 Kabanjahe itu menjadi salah satu dan sekolah terbaik pertama di Tanah Karo itu karena memang SMA Negeri 1 itu sudah mengeluarkan alumni-alumni yang memang sudah sukses. Kita lihat pada zaman sekarang. Oke, itu ya antara lainnya. Dan siswa-siswanya terseleksi dan alumni-alumninya umumnya dapat berkuliah di perguruan tinggi yang terbaik di Indonesia ini. Benar ya? Benar, Pak. Baik. Jadi pertanyaan begini. SMA Negeri 1 di tahun 2001 ini salah satu yang terbaik atau nomor satu yang terbaik di Kabupaten Karo. Seperti penjelasan kalian tadi. Nah, saya ingin tanya. Dibanding dengan 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun yang lalu. Dibanding dengan 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun yang lalu. Saat ini, SMA Negeri 1 Kabanjahe itu makin baik, biasa, atau sebenarnya ada kemunduran, meskipun tetap yang terbaik di Tanah Karo. Gimana, Bal? Kalau menurut saya, Pak, SMA Negeri 1 Kabanjahe itu mengalami kemajuan, Pak. Yang pertama itu bisa kita lihat melalui apanya dulu, Pak, bangunannya terlebih dahulu, Pak. Situ sudah mulai nampak dia perubahannya, Pak. Kemudian dari prestasinya juga sudah mulai bertambah gitu, Pak. Ada dia yang sudah juara tingkat provinsi dan juara tingkat sampai nasional mungkin saja, Pak. Dan menurut saya itu kalau dibanding 10 tahun yang lalu, SMA 1 sekarang mengalami kemajuan, Pak. Oh gitu ya. Menurut Iqbal, ketua OSIS saat ini, SMA 1 Kabanjahe, dibanding 10 tahun yang lalu, sudahnya mengalami kemajuan. Kamu setuju nggak, Tin?
Saya juga setuju Pak sama pendapatnya Iqbal kalau SMA Negeri 1 itu memang mengalami kemajuan, tapi semuanya itu memang punya kekurangan dan kelebihan masing-masing di tahun ini maupun 10 tahun sebelumnya. Jadi saya rasa kalau tahun sekarang ini mungkin sudah berkembang karena fasilitas di SMA 1 juga sudah lumayan memadai dibanding sebelumnya. Oke, ini satu buktinya nih. Saya ingin tanya, masih ada nggak lapangan sepak bola di SMA 1 Kabanjahe? Lapangan sepak bola sekarang nggak ada lagi Pak. Cuman lapangannya kan bisa dipakai juga Pak. Memang untuk gawang gitu mungkin nggak ada. Bal, gimana Bal? Dulu di tahun saya lulus tahun 83 loh. Itu di belakang itu ada lapangan sepak bola khusus SMA 1 Kabanjahe. Itu tempat bermain bola. Ya, pulang jam 1 gitu ya, nggak langsung pulang ke rumah, tapi main bola dulu. Habis main bola ada yang enak lagi. Ada di situ kedai kopi yang juga menjual nira manis. Nira, tahu kan nira kan, pola. Waduh, itu kalau habis main bola minum nira manis. Waduh, enaknya itu luar biasa. Lalu ada satu lagi. Ya, ada satu lagi. Ada warung dulu ya, sebelah kiri, sebelah kanan. Ada warung, kalau dulu namanya warung Mak Leni, itu risolnya paling enak sedunia. Risol yang dijual Mak Leni di kantin SMA Negeri 1 Kabanjahe, itu paling enak sedunia. Pertanyaannya, masih ada nggak? Masih ada nggak itu, Restina Wati? Kalau untuk lapangan sepak bola kalau untuk risol ini itu, kalau untuk Satu-satu, risol ini itu nggak ada. Bal, saya tanya Restina dulu, baru kau yang menjawab. Giliran kalian. Ayo Resti. Untuk lapangan sepak bola Pak mungkin nggak ada lagi karena udah dibangun pemukiman penduduk ya Pak di sekitar situ. Terus? Kedai kopi mungkin di dekat sekolah itu masih ada Pak kedai kopi. Di dekat itu masih ada kedai kopi. Kalau warung-warung untuk makan sarapan pagi, warung mie itu masih ada nggak? Masih ada Pak. Masih ada. Enak nggak? Enak Pak. Enak ya. Oke, Tin. Kamu sering nongkrong nggak di situ, Tin? Kalau untuk nongkrong di dekat sekolah jarang Pak. Jarang ya. Apalagi masa pandemi ini kan nggak sekolah ya. Oke, jadi gimana itu Iqbal? Kalau lapangan sepak bola sudah tidak ada, bagaimana kalian ini? Bagaimana lapangan voli ada nggak? Basket ada nggak? Lapangan voli ada, Tin? Masih ada? Lapangan voli ada Pak, bisa dipakai di sekolah itu Pak. Ada. Lapangan basket ada? Kalau untuk lapangan basket nggak ada Pak. Waduh, berarti mundur dong Tina. Dulu lapangan sepak bola ada, lapangan voli ada, lapangan basket ada, lapangan cebuni ada. Tahu nggak cebuni? Itu di depan sebelah kiri, kalau sebelah kanan kalau kita masuk, dulu itu pohon bambu semua tuh. Pohon bambu semua. Sekarang masih ada nggak hutan bambunya, Din? Hutan bambunya kayaknya udah nggak ada lagi, Pak. Udah jadi rumah semua ya? Iya. Oke. Nah, ya sambil nunggu Iqbal ini, ya sambil nunggu Iqbal. Kamu kelas 2 apa, Din? Kelas 11 apa? IPS 3, Pak. IPS 3 ya? 11 IPS berarti kamu ya? Oke. Dulu... Mohon maaf, tadi mati lampu, Pak. Oh, mati lampu. Oke. Mati lampu, itu ada lagunya tuh, lagu dangdut. Bal, saya ingin men-trigger idemu. Tadi sebenarnya Restina udah menjawab dengan jujur, ya. Kamu bilang SMA 1 Kabanjahe sekarang makin bagus, ya kan? Dibanding 10 tahun yang lalu, dibanding 20 tahun yang lalu. Tapi lapangan basket nggak ada, lapangan voli nggak ada, lapangan sepak bola nggak ada. Kenapa kamu berkata makin bagus? Kalau menurut saya, Pak,
Karena saya juga belum tahu persis gimana dulu keadaan SMA Negeri 1 Kabanjai. Dan Iya. Bapak, saya mengalami, yang saya maksud kemajuan itu Pak, kemajuan di bidang pendidikannya dan kebangunannya Pak. Di bidang pendidikannya. Oke, ini nanti coba kita tes ya. Kenapa kau bisa berkata seperti itu? Tapi saya ingin bertanya, kalau Tina tadi udah menjawab, lapangan Cebuni masih ada nggak, Bal? Lapangan apa Pak? Cebuni. Kau tahu Cebuni itu apa? Sembunyi Pak. Iya, lapangan sembunyi masih ada nggak? Tidak ada lagi Pak. Jadi nggak bisa lagi sembunyi ya. Kalau dulu ada itu hutan bambu, makanya terkenal itu alumni rumpun bambu. Itu angkatan 90-an itu yang keren. Angkatan 90-an. Sekarang udah 2021, 2010-an, 2000-an, 90-an, 80-an. Wah, udah 50 tahun dong. Ya, udah lebih 50 tahun. Nah, sekarang kita lihat ini. Kamu kalau Tina tadi kelas IPS ya. Kalau kamu apa, Bal? Kelas 11. Ya? 11 IPA 7, Pak. 11 IPA 7. Nah, berarti kamu IPA ya. Oke. Nah, sekarang saya ingin bertanya. Di angkatanku tahun 83, ada 2 orang masuk IPB tanpa tes. Saya satu. 1 orang masuk ITB tanpa tes. Dan USU banyak sekali. Sekarang, tiap tahun, atau tahun 2000 lah, berapa orang dari SMA Negeri 1 Kabanjahe yang diterima masuk IPB, Institut Pertanian Bogor? Kalau masalah data itu sepertinya yang saya ketahui Pak, ada orang atau 1 orang gitu Pak. Ada berapa orang? 2 atau 1 orang sepertinya Pak. Saya pun kurang yang masalah IPB Pak. Oke. Kalau yang lain ke ITB berapa? ITB yang saya tahu tahun kemarin ada 1 orang Pak. 1 orang melalui jalur undangan. Tidak Pak, SBMPTN sepertinya Pak. Iya Pak, melalui jalur undangan Pak. Nah, jalur undangan, 1 ke ITB, 2 ke IPB. Kita anggaplah seperti itu ya. Ya, Pak. 1 ke ITB, ke UGM ada nggak? Ke UGM ada 1 orang melalui jalur undangan Pak. Oke, ke UGM 1 orang. Ke USU ada nggak? Ke USU saya kurang tahu Pak. Ada Pak, ada Pak. Ada. Berapa orang, Bal? Sekitar ada lebih dari 5 orang Pak. Ada 5 orang jalur undangan. Iya Pak. Jalur undangan ke USU ada 5 orang. Oke, ke universitas yang lain? Jalur undangan? Ke sebentar Pak. Saya ingat. Sambil kamu mengingat-ingat, saya alihkan ke Tina. Kamu panggilannya Tina atau siapa, Tin? Bisa dipanggil Restina, bisa juga dipanggil Tina, Jap. Oke, Tin. Menurutmu berapa orang yang masuk jalur undangan? Yang di tahun sekarang, 2020 lah, 2020 lah. Yang masuk jalur undangan itu 60 Pak, kurang lebih 60 orang. 60 orang, ya, karena memang sekarang hampir setiap universitas punya jalur undangan, ya kan? Ya, kalau di zaman kami dulu itu hanya IPB, ITB, dan ada beberapa. Jadi wajarlah seperti itu. Tapi di tahun saya juga, itu yang masuk USU, masuk Unimed, masuk perguruan tinggi yang lain itu berjubel juga loh, Tina dan juga Iqbal, berjubel loh. Jadi kalau kutanya ketemu dengan teman-temanku yang seangkatanku, melalui, kalau dulu istilahnya tes, itu masuk, kamu kemana kuliah? USU. Kamu di mana? USU. Kamu di mana? USU. Kamu di mana? IKIP. Dulu IKIP kan, Unimed itu kan dulu IKIP. Jadi banyak, ya, jadi banyak. Makanya tadi saya ingin bertanya kepada kalian, apa sih sebenarnya yang bisa kita buat sebagai ukuran yang menandakan SMA Kabanjahe itu sudah makin bagus dari sebelum-sebelumnya. Nah, saya ingin bertanya, kalau kegiatan-kegiatan sampai tahun 2020 lah ya, 2020 awal lah ya, karena 2020 seterusnya pandemi COVID itu kan nggak bisa disamakan juga ya.
nggak bisa disamakan juga. Nah, berapa banyak siswa-siswa kita itu yang mengikuti les tambahan di luar? Tina dulu, Tina. Hampir keseluruhan sih Pak yang saya tahu ya, yang untuk mengikuti les tambahan di luar sekolah. Nah, yang saya lihat juga dari teman-teman saya hampir semua mengikutinya Pak. Oke, baguslah. Kamu juga ikut berarti, Tin? Kalau sekarang enggak Pak, karena lagi pandemi. Kalau tahun 2020 kemarin memang ikut Pak. Ikut ya. Itu kalian les dengan siapa? Ada yang les private Pak, ada bimbel, ada juga dengan guru yang di sekolah Pak. Ada juga guru yang sekolah. Kalau guru yang sekolah banyak nggak? Kalau dengan guru yang di sekolah, biasanya yang saya tahu itu cuma yang IPA Pak. Cuma yang IPA ya. Oh, IPA itu apa? Matematika, fisika, kimia, biologi ada? Yang saya dengar dari teman saya matematika Pak. Cuma matematika? Ya Pak. Oke, karena tidak IPS ya. Yang kamu dengar, Iqbal? Yang saya dengar pun hampir keseluruhan mengikuti bimbel, Pak. Bimbel les. Bimbel justru ya? Ya, Pak. Oke, bimbel itu apa? Bimbel apa yang ada di Kabanjahe? Bimbingan belajar GO, Pak, SSC, MMC, dan sebagainya, Pak. Dan sebagainya ini apa ini, Bal? Maksudmu apa itu dan sebagainya? Ada juga Jestro dia, Pak. Namanya yang baru, Pak. Oke. Tapi kalau sekarang kan sebenarnya ya masuk ruang guru juga udah bisa ya, yang apa namanya, yang aplikasi-aplikasi online itu juga sudah bagus ya, sehingga ya aku setuju dengan apa yang kalian sampaikan tadi, bahwa sebenarnya kalau kita lihat SMA Negeri 1 Kabanjahe itu sudah makin bagus lah ya, makin bagus. Apalagi proses pemilihan ketua OSIS-nya juga penuh dengan kampanye, penuh dengan perdebatan gitu ya. Aku sempat lihat kembali bagaimana kalian berdebat untuk memenangkan kursi ketua dan wakil ketua OSIS ini. Nah, saya ingin tahu dulu ya, Bal, kenapa kamu memilih Restinawati jadi wakilmu sebagai ketua OSIS? Kalian pernah satu panitia atau bagaimana? Karena kamu kan IPA, Tina itu IPS. Dan juga Tin, kenapa kamu mau mewakil dari Iqbal? Kenapa kamu nggak maju aja sekalian jadi ketua OSIS? Nah, ini Iqbal dulu deh. Ayo, Bal. Kalau jawaban dari saya, Pak, mengapa saya memilih Restinawati menjadi wakil saya, Pak? Karena Restinawati sudah saya kenal dari SMP dulu, Pak. Sudah satu kelas gitu. Oh, kamu sudah kenal Restinawati sejak SMP? Iya, Pak. Dan alasan itu saya kenal juga pribadi Restina itu seperti apa, Pak. Dia itu orangnya yang bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya gitu, Pak. Jangan-jangan kamu memang selama ini perhatiin banget sama Restinawati? Ya enggak. Enggak seperti. Kalian satu SMP di SMP mana dulu? SMP Negeri 1 Kabanjahe, Pak. Oh, kamu dari SMP Negeri 1 Kabanjahe juga rupanya ya? Oke. Karena udah kenal lama, jadi udah tahu bagaimana dia, sehingga jadi kamu yang mengajak dia jadi wakilmu gitu? Iya, Pak, saya mengajaknya, Pak. Oke. Kalau Tin, kenapa kamu mau jadi wakilnya Iqbal? Kenapa nggak kamu aja maju sekalian jadi ketua OSIS gitu? Karena menurut saya, Pak, saya bukan tipe orang yang bisa langsung memimpin keseluruhan gitu ya, Pak. Dan sebenarnya saya memang siap untuk memimpin, tapi saya mau juga ada orang di atasan saya gitu. Terus kenapa saya mau diajak sama Iqbal? Karena menurut saya dia itu pendengar yang baik, Pak. Kamu mau jadi wakilnya Iqbal? Gini, Pak, karena saya memang juga udah kenal sama Iqbal dari SMP ya, Pak. Dan saya lihat kayak gimana dia memimpin dalam kepemimpinan. Terus menurut saya Iqbal ini pendengar yang baik, Pak, menurut saya. Beberapa proses saya juga udah makin mengenal dia gitu, Pak. Jadi saya mau berdampingan sama dia untuk mencalon, Pak, begitu, Pak. Oke. Dan kalau kita lihat wajahnya Iqbal itu kan cool banget ya. Benar nggak, Tim? Lumayan lah, Pak. Lumayan ya. Sedikit lagi pertanyaan sama Tina dulu sebelum ke Iqbal. Tin, kamu Talam Banua itu baru apa itu? Nias, Pak, suku Nias.
Oh, suku Nias, Telam atau Talam? Telam Banua ya? Ya. Kamu ayah Nias, ibu juga Nias? Bukan Pak, Bapak Nias, Mama suku Pak. Oh, Pak. Buru apa? Beru-beru tuh Pak. Brutu. Oh, jadi Nias Brutu besar di Tanah Karo. Woi, mantap. Oke, oke, Tin. Apa sekarang tolong dibantu. Iqbal, Ya, Pak. Tina Ya, Pak. setuju. Tina bilang bahwa kamu itu pendengar yang baik. Pendengar yang baik. Kemudian aku bilang, wajahmu juga cool banget. Apakah kamu merasa jadi pendengar yang baik dan cool, wajahmu cool gitu? Tampan, ganteng, kumis tipis, hidung mancung, otak cemerlang. Gimana, Bal? Kalau begitu memang pendapat orang lain, ya saya terima, Pak. Iya, maksudku begini. Udah berapa banyak orang berpendapat seperti itu? Mungkin sudah ada 2 atau sampai 5 orang lah, Pak. 2 sampai 5 orang ya. Oke. Ya, kamu Sinulinga bere apa, Bal? Bere Perangin-Angin, Pak. Bere Perangin-Angin ya. Kamu lahir di Kabanjahe? Iya, Pak. Lahir Kabanjahe. Tina juga lahir di Kabanjahe? Iya Pak. Oke, bagus sekali. Nah, sekarang kita lebih dalam bahas OSIS ya. Apa tantangan OSIS yang paling besar saat ini? Memang kemarin itu saya sudah lihat juga itu visi kalian itu disampaikan. Dan visi yang nomor 1 kalian kan kemarin nomor 3 ya? Iya, Nomor Pak. 3 ya. Nomor 1 juga bagus tuh. Tapi saya lihat memang nggak tahu siapa namanya. Itu orang cerdas. Orang yang tetap siapa namanya itu yang nomor 1 itu lupa saya. Tapi sedikit kurang sabaran kulihat. Dibanding dengan Iqbal memang dia sedikit kurang sabar gitu ya. Itu yang saya lihat. Tapi nggak apa-apa lah. Dia juga orang baik kok. Orang baik. Kalau yang nomor 2 itu terlalu biasa sehingga saya tidak ingat apa-apa dari dia. Soalnya nomor 1 kemarin itu. Jadi kalian yang terpilih jadi pemenang pada saat kontes 3 OSIS itu kemarin ya. Nah, pertanyaan pada kalian berdua, untuk Iqbal dulu, apa yang kamu lihat tantangan paling besar yang dihadapi pengurus OSIS di SMA Negeri 1 Kabanjahe? Iqbal. Kalau menurut saya tantangan paling besar dari pengurus OSIS itu SMA Negeri 1 Kabanjahe itu pertama-tama itu tanggapan dari para siswa gitu Pak mengenai program ataupun iuran OSIS setiap bulannya gitu Pak. Karena kan biasanya itu ada yang namanya rapat anggaran Pak. Rapat anggaran itu menentukan iuran OSIS tadi berapa gitu per bulan yang dibayar Pak. Jadi di situ harus kita maksimalkan sekali bagaimana supaya meminimalisasikan iuran OSIS tadi Pak sehingga siswa itu bisa terima semua Pak. Karena begini Bal, satu pertanyaan lagi sebelum ke Tina. Memang siswa-siswa itu merasakan nggak apa dampak, apa manfaat yang diberikan oleh OSIS sehingga dia juga terdorong untuk membayar iurannya. Kalau mereka tidak merasakan, ya wajar juga dong mereka ogah-ogahan gitu kan. Sebenarnya banyak nggak program yang mau kalian susun itu sehingga benar-benar bermanfaat bagi seluruh siswa? Atau karena kesulitan ekonomi orang tuanya yang membuat mereka itu merasa sulit untuk membayar iuran, Iqbal? Kalau masalah itu Pak, kalau kita lihat yang dari tahun lalu Pak, kan di situ tahun pandemi Pak. Mungkin karena pandemi nampak mereka tidak ada gitu kegiatan yang terlaksana Pak. Memang ada kegiatan tapi melalui online Pak, karena tidak bisa dilakukan di sekolah. Walaupun di sekolah itu seperti kegiatan hari guru, itu pun nggak seluruhnya offline Pak, online juga. Kalau kita lihat juga yang 2 tahun lalu Pak, itu memang terlaksana full programnya Pak di sekolah. Jadi siswa itu mungkin nggak ada juga niatannya untuk memprotes gitu Pak, karena nampak dia semua kemana aja uang OSIS tadi ke program-program yang terjadi gitu Pak. Kalau untuk kami nanti rencana kami untuk yang misalnya kan ini katanya ada kabar-kabar bulan 7 lah Pak baru masuk sekolah. Di bulan 7 nanti kami laksanakan program-program yang dapat dilakukan secara offline Pak. Kalau untuk online nanti kami rancangkan lagi Pak apa saja program yang
mungkin dapat lancar gitu terjalan, Pak. Jadi kalau begitu, tantangannya OSIS ini salah satu adalah menciptakan kegiatan online sehingga siswa juga merasakan manfaatnya. Lalu dengan demikian mereka terdorong untuk bayar iuran OSIS-nya. Itu mungkin ya. Oke, sekarang saya beralih ke Tina. Tin, sebagai wakil ketua OSIS, menurutmu apa itu tantangan yang paling besar yang harus dilakukan oleh OSIS di dalam kepengurusan kalian ini, Tin? Silakan. Tantangan yang paling besar, Pak, mungkin yang saya lihat dari sekarang ini ya, Pak. Karena masih baru kan Pak, termasuk baru untuk menjabat sebagai pengurus OSIS. Yang saya lihat itu Pak, teman-teman yang kurang respon sama apa program-program yang mau dijalankan gitu Pak. Kurang dukungan dan kerjasama dari mereka Pak. Karena saat sekarang ini masih membentuk kubu-kubu Pak, sesuai dengan tim sukses mereka masing-masing dulu Pak gitu. Oh, jadi masih belum cair? Iya Pak, belum sepenuhnya cair gitu Pak. Belum sepenuhnya cair. Jadi mereka masih kubu-kubu, ada kubu kelompok 1 kemarin, ada kubu kelompok 2, dan ada juga kubu kalian, gitu ya? Iya. Nah, lalu apa yang kamu pikirkan yang harus dilakukan supaya kubu-kubu ini habis, hilang, cair semua? Ya, Pak. Yang pertama itu kami buat, Pak, yang sudah kami laksanakan juga, di SMA Negeri 1 ada seksi bidang Pak, seksi bidang ketua ekstrakurikuler dan organisasi. Mereka itu sebagian kami ambil Pak berdasarkan kubu kelompok nomor 2, nomor 1, kami pemerataan itu kami laksanakan Pak, supaya kita merasakan juga kami nggak hanya ke kubu kami juga gitu. Jadi kami rasakan ke semua satu sekolah, kami lihat yang berpotensi, kami angkat Pak untuk menjadi ketua seksi bidang maupun jadi perangkat inti OSIS Pak. Oke, satu lagi Tin. Sebenarnya apa yang ingin kalian capai sebagai pengurus OSIS? Seandainya kubu-kubu itu sudah cair semua. Oke, kami tidak ada lagi kubu-kubuan. Ayo pimpin kami, jadikan kami ini menjadi lebih hebat dari tanpa OSIS misalnya. Itu menurutmu apa yang harus kamu lakukan? Sebenarnya yang pertama itu Pak, kenapa penting untuk kubu-kubu ini bersatu gitu ya Pak? Sebenarnya kita ini nggak bisa bekerja kalau kita ini nggak bersatu. Kalau kita ini nggak dapat membangun sama-sama. Kalau misalnya istilahnya kalau tukang bangunan aja disuruh ngambil paku yang dikasihnya tali udah susah ya Pak. Jadi dimulai dari situ dulu. Kebersamaan itu penting gitu ya Pak. Yang mau dituju itu SMA Negeri 1 yang lebih baik pastinya Pak. Prestasinya juga baik dalam akademik maupun non akademik Pak. Oke. Ada nggak kontribusi OSIS terhadap prestasi akademik siswa-siswa yang lain? Kontribusi pengurus OSIS Pak pastinya lewat program-program seperti visi misi kami ya Pak. Kami dicanangkan untuk meningkatkan prestasi siswa di bidang akademik dan non akademik. Jadi di bawah naungan OSIS itu Pak ada seksi olimpiade. Jadi nanti seksi olimpiade inilah yang bertugas Pak, yang mereka yang akan menggerakkan orang-orang yang berpotensi, yang punya memang prestasi, punya bakat minat Pak. Jadi akademik mereka juga akan lebih meningkat lagi Pak. Kalau untuk non akademiknya Pak, organisasi-organisasi juga di bawah naungan Smansaka OSIS Pak. Jadi mereka nanti juga kalau ada perlombaan-perlombaan, fasilitas yang mereka perlukan juga akan diusahakan dipenuhi Pak, sehingga mereka mampu. Oke. Ada tadi kamu bilang ada seksi olimpiade. Iya Pak. Itu olimpiade tingkat mana? Olimpiade ini pertamanya tingkat kabupaten dulu ya Pak, kecamatan kabupaten. Jadi mereka nanti melihat di peluang mana aja yang ada Pak. Mereka lah yang bertugas di situ Pak. Mereka bertugas di situ. Ya. Ada nggak target? Targetnya ya kita mau mencapai nasional ya Pak. Nasional. Sekarang saya lebih tajam. Untuk tahun 2021, SMA Negeri 1 Kabanjahe itu akan mengirimkan berapa orang ke level Olimpiade Nasional? Kalau untuk level Olimpiade Nasional Pak, kita lihat dulu kan Pak. Kan itu melalui... Bukan. Targetnya dulu. Ya kalau kita targetkan minimal 1 aja gitu, itu udah membawa nama sekolah untuk lebih baik lagi gitu, pasti Pak. Oke, pertanyaannya lebih lanjut nih. Ya, saya kejar terus kamu ini, Tin. 1 itu pikiranmu atau sudah
semua siswa SMA Negeri 1 Kabanjahe itu sudah ada dalam benak mereka bahwa kita harus mencapai satu orang maju ke Olimpiade Nasional. Kalau di SMA 1 itu terkenal ya Pak dengan keinginan mereka untuk terus mencapai paling atas ya Pak. Jadi saya yakin mereka juga udah pasti punya pemikiran. Oh enggak. Maksudku bukan itu. Sorry, aku itu. Sudah disampaikan belum? Oh kalau untuk itu Pak sudah dari dulu disampaikan ya Pak. Sudah. Enggak, dari dulu maksudmu apa? Enggak, maksudku ini tahun 2021 ini, 2021. Untuk tahun ajaran 2021. Kalian jadi pengurus OSIS apa? 2021 atau 2021-22? 2021 Pak. Sampai 2021 tahun 2021 aja. Ya. Jadi nanti kalian berganti ke pengurusan kapan? Tahun 2022 bulan 2 Pak. Tahun 2022. Oke, jadi sudah sepakat nggak semua pengurus OSIS bahwa untuk 2021 harus ada satu orang siswa SMA 1 Kabanjahe yang maju ke Olimpiade Nasional? Oke Pak, untuk hal itu memang belum ada dibicarakan ya Pak. Itu belum ada dibicarakan, cuman hanya saja kami udah mencanangkan itu. Nanti program ini kan kami belum rapat ya Pak untuk pertama kali karena kami. Maksudku begini, ya saya sedikit tahu deh soal bagaimana membuat target. Kalau target itu nggak konkret, nyampainya juga itu nggak akan serius kita. Kalau asal saja dibuat target, itu tidak akan serius juga kita. Makanya tadi saya mengharapkan bahwa itu harus dibuat konkret seperti itu. Ya, kalau memang kita mengakui bahwa belum akan bisa ke tingkat nasional 10 orang, aku setuju 1. Tapi harus ada minimal 1. Atau begini, kalau targetkan satu, nanti gagal, berarti nggak ada, bukan? Berarti nggak ada. Jadi kepengurusan kalian sebagai pengurus OSIS biasa-biasa. Kenapa nggak targetkan 10? Targetkan 10, berhasil 20%, berarti 2 maju. 1 dari PS, 1 dari IPA. Karena begini, Olimpiade itu kan per mata pelajaran ya. Ada matematika, ada kimia, ada fisika, ada biologi, ada lagi apa? Ada lagi IPS, ya kan? Ada lagi jurusan sejarah, jurusan ekonomi juga ada, jurusan hukumnya juga ada. Nah, ini kenapa ini? Kenapa kalian tidak godok? Panggil semua kubu-kubu itu tadi, panggil semua. Ayo kita rapat. Kita berani nggak ini mencapai Olimpiade tingkat nasional dari jurusan IPS apa saja yang ada, dari jurusan IPA apa saja yang ada. Ayo kita apakan. Dan ini tahun ini kita berusaha untuk itu semuanya. Nah, misalnya seperti itu. Tingkat nasional itu sebenarnya kan masih ada tingkat Asia, tingkat dunia juga ada kan. Kalau kita tidak berani membidik tingkat dunia, kapan nanti SMA Negeri 1 Kabanjahe ini bisa maju? Kalau tingkat provinsi tidak, Iqbal, dulu di zamanku pun sudah sering juara kok. Hanya pada saat itu belum ada Olimpiade. Tapi kalau lomba kimia, lomba fisika, lomba matematika dari SMA Kabanjahe itu tingkat Sumatera Utara ya, itu udah berkali-kali juara. Nah, jadi menurutmu Bal, supaya lebih konkret lagi, kamu setuju nggak bahwa di masa kepemimpinan kalian sebagai pengurus OSIS itu harus dicapai sampai tingkat nasional tadi? Gimana? Mana Bal? Kalau menurut saya setuju Pak, karena kita harus optimis gitu Pak, bisa mencapai tingkat nasional. Oke. Terus? Dan cara gitu tadi Pak, kita harus menunjukkan tingkat kita ke seluruh siswa Negeri 1 Kabanjahe, baik belum mengikuti sebagai anggota OLIM ataupun yang sudah menjadi anggota OLIM. Sehingga walaupun nanti dia bukan termasuk dari anggota OLIM, tetapi dia memiliki bakat di sana, bisa kita ajukan untuk ke tingkat nasional Pak. Oke. Nah, kalau begitu harus disepakati dulu target itu, kemudian baru setelah itu ditentukan strateginya supaya menang, bukan? Iya Pak. Ditentukan bagaimana caranya supaya menang.
Ya, tidak hanya oke, kita tinggal Olimpiade, tapi yang dilakukan nggak ada bedanya dengan yang lain. Itu juga kan nggak logis dia ya, nggak logis dia. Nah, kenapa saya berkata demikian? Begini ini, kalian tahu nggak SMA Negeri 1 Kawanjahe di seluruh Sumatera Utara nomor berapa paling bagus? Kalau tidak salah, 2020. Ya, kalau tidak salah, Iqbal. kalau tidak salah nomor 17, Pak. Nomor 17, tepat sekali. Nomor 1 apa? Nomor 1, saya kurang tahu, Pak. Sutomo, Pak. Del. Bukan. Apa, Tin? SMA Unggul Del. SMA Unggul Del. Sutomo itu masuk 5 besar. Sutomo itu masuk 5 besar. Sebenarnya 17 SMA Negeri 1 Kabanjahe itu nomor 17 terbaik di Sumatera Utara dari 30 kalau saya tidak salah. Atau dari 17, dari 20 atau 30 ya. Ya, itu udah lumayan bagus itu. Tetapi jangan puas. Kalau tahun 2020 17, maka coba berdiskusi dengan gurunya, dengan kepala sekolahnya, dengan seluruh siswa-siswa yang masuk top 10, masuk top 10 besar di apanya misalnya di kelasnya masing-masing. Kenapa nggak dicapai target harus tahun 2021 harus makin baguslah di tingkat Sumatera Utara. Sampai suatu saat nanti, menurutmu perlu nggak, Bal? Di seluruh Sumatera Utara, SMA Negeri 1 Kabanjahe harus masuk menjadi 5 besar. Kalau menurut saya sudah pasti perlu, Pak. Karena bagaimanapun juga kita juga sebagai siswa pasti memiliki kemampuan yang tinggi gitu, Pak, untuk mencapai tingkat yang tertinggi. Jadi caranya seperti yang dikatakan oleh Bapak tadi, Pak, kita mengambil top 10 dari setiap kelas untuk menentukan bakat yang memiliki bakat tadi, Pak, itu bisa kita ajukan untuk terus mengikuti Olimpiade-Olimpiade, Pak. Betul sekali. Itu langkah pertama. Pilih siswa-siswa itu, kalian motivasi siswa-siswa itu satu. Yang kedua, minta guru bilang seperti ini, Pak, kami ingin bahwa ikut jadi lomba Olimpiade, tolong bimbing kami, tolong ajari kami, tolong motivasi kami, tolong fasilitasi kami. Minta sama guru kalian, baik itu guru matematika, baik itu guru fisika, pokoknya semua guru yang membidangi mata pelajaran yang diolimpikkan, yang dilombakan baik di tingkat nasional maupun di tingkat lebih lanjut lagi nanti tingkat ASEAN, tingkat Asia, tingkat dunia gitu, harus ada dari SMA Kabanjahe biar kita bangga semua kan, Bal, bahwa SMA Kabanjahe ini memang SMA yang hebat gitu ya. Iya, Pak. Kamu IPA ya? Iya, Pak, saya IPA, Pak. Dulu, ini saya sengaja ke dulu supaya ini jadi inspirasi juga bagi kalian, termasuk Tina juga ya. Dulu, Bal, di setiap mata pelajaran SMA 1 Kabanjahe itu punya guru favorit, Bal. Punya guru favorit. Ada guru favorit bidang matematika, Pak Nunggung Sinulinga, Pak Ginting, Pak K. Ginting, sehingga namanya pun kami sebut itu sinus kosinus, gitu kan. Ada guru favorit dalam bidang kimia, namanya Pak Kaban. Ada guru favorit dalam bidang fisika, Pak MRG, Mak Sarufinus Ginting. Ya. Ada guru favorit bidang biologi, Pak Bangun, bahkan dia ini pernah di Malaysia, diundang ke Malaysia jadi guru di sana. Jadi guru favorit yang benar-benar kami melihat bahwa jiwa raganya itu adalah untuk mengajarkan siswa-siswa dalam mata pelajaran yang diajarkan supaya hebat-hebat semua. Ada juga Pak Guru Herlina Beru Sembiring, ini bahkan guru sastra, guru bahasa Indonesia. Guru bahasa Inggris juga banyak yang favorit gitu. Guru IPS ada banyak yang favorit, matematika IPS.
Guru bahasa banyak yang favorit, sehingga itu semua siswa-siswa ini merasa enak sekali belajar dengan beliau. Gitu. Bal, pertanyaanku, sekarang masih ada nggak guru-guru favorit dalam siswa? Kalau saya mendengar dari teman-teman sangkatan saya, Pak, ataupun siswa-siswa, mereka memiliki guru favorit tersendiri, Pak. Ya. Kalau tersendiri maksudmu bagaimana? Ya, terus? Kalau saya dengar dari mengambil pendapat dari banyak gitu, Pak, banyak orang, misalnya bidang biologi, Pak, guru favorit mereka itu Pak IP, Pak. Oke, Pak IP ya, yang juga pembina OSIS ini ya? Iya, Pak. Aku pengen sekali berkenalan dengan Pak IP itu. Nanti kamu share nomornya sama aku ya. Oke, bagus. Kalau guru bahasa Inggris siapa, Tin? Kalau guru bahasa Inggris, Pak, di IPS yang masuk ke kelas saya, Pak, Bapak CP. Bapak CP ya, favorit juga dia? Favorit, Pak. Woi, bagus. Oke, jadi maksudku begini, bukan membeda-bedakan guru itu, tetapi yang ingin saya sampaikan pada kalian bahwa di SMA Negeri 1 Kabanjahe itu guru-gurunya juga adalah guru-guru yang sangat kompeten. Guru-guru yang sangat kompeten. Itu kalian optimalkan untuk menuju Olimpiade tadi. Jangan cepat puas dengan prestasi yang saat ini, Bal. Tapi harus dicapai ini. Di Sumatera Utara ini kita harus masuk 5 besar sebagai SMA yang terbaik. Di tingkat nasional kita harus mengirimkan teman-teman kita sesama siswa untuk menjadi peraih Olimpiade. Peraih Olimpiade. Ya. Tingkat nasional aja itu sudah hebat, apalagi kalau bisa di tingkat dunia. Tingkat dunia. Ya, tingkat dunia. Kalau dari Medan itu banyak tuh. Dari Medan itu banyak sekali itu yang ikut Olimpiade ya. Ada seorang Nelson apa gitu namanya di Amerika ikut Olimpiade ketika dia SMA. Kemudian dia diundang kuliah di Amerika dalam usia 23 tahun kalau saya tidak salah dia sudah PhD. Sudah PhD. Ya. Itu karena diundang, karena dia itu ikut Olimpiade di tingkat dunia dan menang dari Medan, Nelson apa gitu. Dan sekarang dia ini menjadi seorang peneliti dalam teknologi nano. Ya, teknologi nano. Ya, nanti coba kita searching siapa namanya itu. Nah, Kabanjahe Medan kan dekat itu. Kalau di Medan bisa, kenapa Kabanjahe nggak bisa? Padahal semua sayur-sayur yang dimakan orang Medan, siswa-siswa di Medan yang membuat mereka cerdas, itu kan datang dari Beras Tagi, Bal, datang dari Kabanjahe, datang dari Tanah Karo. Kenapa di sumbernya itu tidak bisa Olimpiade? Gimana, Bal? Apa kamu tidak merasa tertantang dengan itu, Bal? Kalau menurut saya itu, Pak, alasannya pasti dari sistem belajar mereka juga, Pak, yang berbeda dengan sistem belajar kita, Pak. Betul. Kalau yang saya dengar dari sistem belajar mereka, Pak, itu rata-rata memiliki les privat, Pak, apalagi untuk tim Olimpiadenya, Pak. Kalau siswa di sini, Pak, mengandalkan misalnya dari bimbel, bimbingan belajar, ataupun belajar otodidak sendiri, Pak. Oke. Nah, makanya tadi saya katakan, kalau ada itu guru-guru favorit, kalau ada kelompok-kelompok belajar di siswa-siswa itu, yang targetnya itulah masuk ke jenjang Olimpiade tadi, itu bicara sama kepala sekolah, bicara sama guru-guru bidang mata pelajaran itu. Ayo ajari kami, Pak, ayo ajari kami. Atau nanti bicara dengan alumni, dengan saya, dengan teman-teman yang lain. Kalian jangan takut, apa gunanya kami alumni SMA 1 Kabanjahe. Kami akan membantu itu kalau itu datang dari kalian. Itu, Bal, itu, Tin. Tetapi kalau kalian diam, kami hanya ayo belajar itu kan belum tentu klop juga. Bal, saya berjanji nih. Kalau nanti ada tim-tim seperti itu, tim Olimpiade yang sudah punya komitmen untuk menang Olimpiade kelas 10, kelas 11 ataupun kelas 12 dan butuh seperti itu, kita komunikasi dong. Kita komunikasi. Nanti semua alumni SMA Negeri 1 Kabanjahe yang sudah sukses dimanapun akan menonton percakapan kita ini. Dan saya akan minta kepada mereka untuk membantu adik-adik kita, siswa-siswa SMA Negeri 1 Kabanjahe yang punya visi, punya cita-cita
memenangkan Olimpiade, supaya itu juga mengangkat SMA Negeri Kabanjahe itu tidak hanya urutan ke-17, tetapi paling tidak masuk 10 besar, masuk 5 besar. Kamu setuju nggak dengan itu? Setuju Pak, sangat setuju Pak. Dan Ya. terima kasih atas dukungan dari Bapak Pak dan seluruh ini Pak. Ya. Supaya nama SMA Negeri 1 Kabanjahe juga lebih dikenal Pak. Tidak hanya di tingkat provinsi, juga di tingkat nasional nantinya Pak. Betul, betul. Jadi itu ya Tin. Jadi salah satu yang saya ingin sampaikan kepada kalian sebagai pengurus OSIS, bina relasi demi prestasi akademik dan akademik tadi, bina relasi dengan alumni SMA 1 Kabanjahe. Siap Pak. Nanti saya akan komunikasi terus terhadap Bapak apabila nanti kami memang membutuhkan bantuan dari Bapak mengenai Olimpiade ini tadi Pak. Ya, bantuan dari seluruh alumni. Aku akan bisa nanti menyampaikan ini. Nanti saya akan temukan juga beberapa nama itu yang saya tahu, saya tahu Tin itu. Beberapa alumni SMA Negeri 1 Kabanjahe itu mati-matian mau melakukan apapun supaya SMA 1 Kabanjahe itu makin lama makin bagus, makin lama makin bagus, makin lama makin bagus. Gimana menurut Tin? Setuju Pak. Setuju ya? Pak, setuju Pak. Oke, nih kita sampai ke bagian terakhir ini. Ini nggak enaknya. Tin, kamu dengar nggak? Di sekarang ini dibanding dengan SMA 2 Kabanjahe, beberapa alumni SMA 2 Kabanjahe itu, SMA Negeri 2 Kabanjahe itu hebat. Bahkan beberapa orang yang saya tanya itu sudah mengatakan SMA Negeri 1 Kabanjahe sudah kalah dibandingkan dengan SMA Negeri 2 Kabanjahe. Pernah nggak kamu dengar itu? Tina dulu. Kalau untuk hal itu Pak, saya belum pernah dengar Pak. Oke. Kamu, Bal? Sama juga seperti Tina, Pak. Saya belum pernah mendengar hal tersebut, Pak. Dan saya sudah dengar. Makanya saya sampaikan pada kalian. Dan ada satu orang yang kemarin saya cakap-cakap juga seperti ini dengan dia. Dia itu lulusan ITB. Kemudian S2, S3-nya itu di Eropa dan di Australia. Sekarang menjadi seorang peneliti di Korea. Ahli kelapa sawit. Nanti kamu lihat itu, Dianta Ginting tuh. Itu rupanya lulusan SMA Negeri 2 Kabanjahe. Lulusan SMA Negeri 2 Kabanjahe. Nah, ini dia. Jadi, jangan terlena, itu poinnya. Jangan terlena dengan prestasi yang sudah dicapai saat ini. Ternyata SMA-SMA yang lain, kalau kemarin, kamu udah lihat nggak, Bal? Yang cakap-cakap saya dengan ketua OSIS SMA Masehi itu? Sudah sempat saya lihat Pak, sampai ke pertengahan video Pak. Nah, menurut dia itu SMA Masehi itu lebih bagus daripada SMA 1 Kabanjahe. Gimana itu, Bal? Kalau menurut saya, jawabannya itu pasti berlandaskan, nggak mungkin dia menjatuhkan nama sekolahnya Pak. Pasti subjektif lah itu ya. Iya Pak. Ya, tapi kalau kita lihat juga bahwa SMA Masehi, SMA Negeri 1 Kabanjahe, ya, SMA 3 Minanga, ya, SMA 3 Minanga, SMA Baros Jahe, SMA Sukajulu, SMA 3 Derket, ya itu juga sudah mulai lebih bagus. Lebih bagus dari sebelum-sebelumnya. Sehingga kembali lagi di masa kepemimpinan kalian sebagai pengurus OSIS, ketua dan wakil ketua, apalagi ketua wakil ketuanya kompak banget, sudah kenal dari SMP, jangan nanti prestasi OSIS dan juga prestasi SMA itu biasa-biasa saja. Nggak ada bedanya dibanding dengan tahun 2019, 2020. Harus ada sesuatu yang istimewa, harus ada sesuatu yang wah gitu dicapai prestasi oleh SMA Negeri Kabanjahe di masa kepemimpinan kalian. Setuju? Setuju Pak. Kami akan melakukan sebaik mungkin tercapai tujuan yang untuk meningkatkan SMA Negeri 1 Kabanjahe lebih baik ke depannya nanti Pak. Oke. Kalau kamu Tin, gimana Tin? Iya Pak, setuju juga Pak. Kenapa? Ya, karena menurut saya Pak, ya memang kami sudah kompak ya Pak, untuk dibandingkan dengan yang pengurus yang lama mungkin
mereka kenalnya pas SMA juga, Pak. Kami kenalnya pas SMP gitu. Mungkin akan lebih baik ke depannya. Semoga lebih baik ke depannya. Oke, good. Sekarang buka nih video kalian nih supaya kelihatan nih. Buka videonya, Tina, Iqbal. Bentar ya, Pak. Oke. Ya, bagus. Tina udah kelihatan. Nah, Iqbal belum. Tin, Iqbal, kamu mikrofonnya di unmute dulu ya. Saya minta Tina yang ngomong duluan, baru nanti kamu yang berikutnya. Oke, ya. Tin, apa harapanmu terhadap guru, terhadap siswa, terhadap orang tua, terhadap pemerintah daerah, ya, supaya SMA Kabanjahe benar-benar bisa lebih hebat ke masa depan ini. Tolong kamu sampaikan harapan terhadap guru, terhadap siswa-siswa, terhadap orang tua, terhadap pemerintah, itu apa harapanmu? Tolong disampaikan. Setelah itu nanti Iqbal menutup kita. Oke, silakan, Tin. Oke, Pak. Harapan saya untuk guru-guru SMA Negeri 1 Kabanjahe, semoga lebih semangat lagi pastinya untuk mendidik setiap siswa-siswi SMA Negeri 1 Kabanjahe yang pasti sifat-sifat mereka, bakat dan minat mereka juga berbeda-beda. Dan saya harap mereka juga mampu melihat potensi dan bakat minat dari setiap siswa yang ada. Jangan karena hanya satu mata pelajaran yang bagus, yang lain terabaikan, begitu Pak. Kalau untuk orang tua, semoga setiap orang tua yang ada di, khususnya orang tua siswa-siswi SMA Negeri 1 Kabanjahe, terus mendukung anak-anak mereka untuk mencapai titik tertinggi di dalam kehidupan mereka. Juga Pak, untuk pemerintah Tanah Karo, kami sangat berharap juga akan banyak perubahan-perubahan di Tanah Karo ini, untuk khususnya untuk pendidikan di Tanah Karo ini, untuk kemajuan bagi Tanah Karo. Sekian Pak. Satu lagi untuk siswa. Oke, untuk siswa-siswi terus semangat. Kita ini tiang-tiang bangsa dan negara kita. Kita ini masa depan bangsa. Kita terus semangat untuk kemajuan bagi bangsa dan negara kita. Ya Pak. Bagus sekali, Tin. Bagus sekali. Sekarang tolong di-mute mikrofonmu. Nah, sekarang kamu, Bal, tolong tunjukkan wajahmu dan hidupkan mikrofonmu. Apa harapanmu terhadap guru-guru, siswa-siswa, orang tua, dan pemerintah? Silakan, Bal. Kedengaran suara saya, Pak? Udah, kedengaran. Tentunya, Pak, harapan saya untuk kepada guru SMA Negeri 1 Kabanjahe terkhususnya, Pak, agar yang pertama itu agar sehat selalu, Pak, agar dapat mengajari siswa-siswinya nanti ke depannya, agar tetap bersemangat juga dengan mengajar kami walaupun kondisi pandemi seperti sekarang ini. Dan untuk kepada orang tua para siswa, Pak, tentunya tetap mensupport apapun kegiatan anaknya yang dilakukan selama kegiatan itu bermuatan positif. Sehingga anak itu nanti dapat menemukan pengalaman-pengalaman baru yang belum ditemukannya sebelumnya. Dan untuk pemerintah, agar tetap mendengarkan suara-suara dari rakyatnya, sehingga nantinya tidak ada bentrok ataupun adanya ketidakpahaman atau salah paham antara pemerintah dengan rakyat Indonesia. Dan juga Pak, kepada para siswa, agar tetap semangat walaupun dengan kondisi pandemi seperti sekarang ini, bukan untuk menjatuhkan kita menjadi lebih down ataupun tidak semangat, justru membakar semangat kita agar dapat mengharumkan nama sekolah ataupun nama dari Indonesia. Sudah, Pak. Oke. Terima kasih Iqbal, Ketua OSIS, dan juga Resti Dawati Berutelam Banua, Wakil Ketua OSIS. Ini Ketua dan Wakil Ketua sangat kompak sekali. Dan kita yakin, kita percaya, dan kita inginkan di tangan kalian, maka sebagai Ketua OSIS, Wakil Ketua OSIS, maka SMA Negeri 1 Kabanjahe bisa benar-benar makin hebat. Baik, inilah akhir percakapan kita untuk kali ini. Nanti selanjutnya kita akan lebih banyak lagi bercakap-cakap, karena sebagai alumni SMA Negeri 1 Kabanjahe, saya pribadi itu sudah lama sekali ingin kita bisa berbincang-bincang seperti ini supaya tetap ada tali silaturahmi yang erat antara SMA Negeri 1 Kabanjahe, baik gurunya maupun siswanya seperti kalian, dengan seluruh alumni SMA Negeri 1 Kabanjahe yang sudah bertebaran di seluruh penjuru Indonesia, bahkan penjuru dunia,
dengan prestasi-prestasi yang sangat luar biasa. Iqbal, terima kasih. Tina, terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan. Siap Pak, terima kasih kembali Pak. Terima Oke. kasih. Terima kasih ya, Tin. Terima kasih, Pak. Oke, sampai jumpa. Salam sehat ya. Salam sehat Pak. Oke, baik. Terima kasih.